komoditas jatuh harganya, bantu perusahaan-perusahaan, kasih insentif fiskal agar mereka bisa bergerak. Begitu. Kemudian kalau faktor pembelanjaan pemerintah, APBN, government spending, meskipun kecil dalam konteks komponen pertumbuhan, tetapi pastikan ada stimulasi, ada stimulus, ada ekspansi dengan defisit yang tepat. Nah, kalau semua itu dijalankan bulan demi bulan, APBNP 2015, APBN 2016, insya Allah pertumbuhan bisa kita jaga untuk tidak terus meluncur, dan syukur-syukur pada saatnya akan meningkat dan tumbuh lebih kuat lagi. Pemirsa, terpuruknya mata uang rupiah dan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat ini membuat sejumlah nasabah mulai melirik mata uang asing lain sebagai investasi. Meski nilai tukar yuan terhadap dolar juga melemah, tetapi sebagian masyarakat tetap menukarkan uangnya ke mata uang asing yuan Tiongkok. Penukaran mata uang asing di sejumlah tempat penukaran uang atau money changer masih didominasi mata uang dolar Amerika Serikat. Sejumlah nasabah menukarkan dolar untuk menangguh keuntungan. Meski dolar masih dominan, namun nasabah mulai melirik mata uang asing lain, diantaranya mata uang yuan Tiongkok. Sebagian nasabah memprediksi mata uang yuan akan menguat dalam beberapa bulan ke depan. Namun saat ini nilai tukarnya masih berada di angka Rp2.100 per 1 yuan. Minat masyarakat membeli mata uang yuan menurut salah satu pengelola penukaran uang naik melonjak hingga 50%. Lebih dominan USD jelas. Dibandingkan dengan yuan ini. Iya. Kalau yuan sendiri bagaimana? Yuan juga peminatnya nggak kalah ya, cuman tetap US lebih dominannya lebih daripada yuan. Banyaknya para nasabah yang melirik ke mata uang yuan Tiongkok membuat pihak money changer telah menyiapkan stok untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penukaran mata uang ini. Tim TV One mengabarkan. Kabar mengenai Wayne Rooney yang mengakhiri puasa. Pada sektor usaha, ratusan buruh diperkirakan akan dirumahkan dengan alasan efisiensi akibat produksi yang terus menurun. Pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar yang hingga kini belum menunjukkan tanda penguatan mulai berdampak ke sektor usaha. Untuk alasan efisiensi karena produksi yang menurun, perusahaan terpaksa merumahkan sebagian karyawan mereka. Pengusaha tenun di Tuban, Jawa Timur, yang untuk proses produksinya harus menggunakan benang impor, terancam gulung tikar dan berencana mem-PHK puluhan karyawannya. Sejak rupiah melemah terhadap dolar Amerika, pemilik industri tenun, Zainal, merasakan dampaknya terhadap biaya usaha. Harga bahan baku tenun yang diimpor meningkat cukup signifikan. Kondisi semakin berat karena para langganan tenun Zainal adalah pembeli lokal. Daya beli para pembeli pun turun terdampak rupiah yang melemah. Kita akan mendatangkan dari impor, tetapi sudah lewat ke toko-toko distributor itu. Nah, tentu harga benangnya akan naik. Jangan untuk nanti nilai jualnya pun nanti kalau sudah barang jadi, nanti juga tergantung dari daya beli pembeli yang di sana. Yang pasti nanti akan berdampak. Zainal kini tinggal menghitung hari. Jika penjualan tenun tidak mengalami peningkatan, ia terpaksa menutup usaha dan merumahkan para karyawannya. Dampak anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sangat dirasakan pedagang barang elektronik. Salah seorang pemilik toko elektronik di Kota Medan mengaku kehilangan omset sebesar 10 hingga 20% pasca ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya, dari pemerintah juga ikut partisipasi lah, bagaimana di sisi lain melihat pedagang, orang yang bekerja, sebagaimana kalau kita merugi, otomatis karyawan kita akan PHK atau bagaimana kan. Jika nilai tukar rupiah masih tidak stabil dan penjualan terus menurun, maka pengurangan karyawan akan menjadi pilihan yang diambil oleh para pengusaha. Tim Liputan Metro TV. Pembuka, saya justru ingin menyampaikan betapa senangnya saya dan teman-teman tadi ketika mendengar bahwa dalam waktu dekat pemerintah
akan menyampaikan sejumlah kebijakan atau tindakan untuk mengatasi permasalahan perekonomian kita. Ketika pemerintah melakukan berbagai upaya yang ditandai dengan sedengar akan ada paket solusi dan kebijakan, maka kami semua menyambut dengan baik. Ini pertanda baik bahwa pemerintah terus bekerja, terus berikhtiar untuk mengatasi gejolak perekonomian yang kita rasakan dewasa ini. Pastilah kalau ada solusi yang dipilih, kebijakan yang ditetapkan dan tindakan real yang juga dilaksanakan, hasilnya akan nyata. Saya pun dulu ketika memimpin Indonesia selama 10 tahun, sering pula menghadapi persoalan seperti ini. Jadi pemerintah atau negara tidak perlu berkecil hati kalau sekali-sekali ada permasalahan yang delicate, permasalahan yang fundamental dan bahkan serius. Ekonomi dunia dan ekonomi kawasan itu sedang mengalami masalah. Ada gejolak, ada tekanan di sana sini, ada volatilitas. Dan fakta yang kedua, ekonomi Indonesia juga mengalami tekanan, gejolak, dan kesulitan. Pertumbuhan itu harus dijaga, jangan terus meluncur lagi ke bawah. Lantas, kalau memang investasi sedang terhenti, ya bikin sesuatu, kebijakan apapun yang bisa menggerakkan investasi kembali. Kalau ekspor kita sedang tertekan, sejumlah komoditas jatuh harganya, bantu perusahaan-perusahaan, kasih insentif fiskal agar mereka bisa bergerak. Begitu. Kemudian kalau faktor pembelanjaan pemerintah, APBN, government spending, meskipun kecil dalam konteks komponen pertumbuhan, tetapi pastikan ada stimulasi, ada stimulus, ada ekspansi dengan defisit yang tepat. Nah, kalau semua itu dijalankan bulan demi bulan, APBNP 2015, APBN 2016, insya Allah pertumbuhan bisa kita jaga untuk terus meluncur, dan syukur-syukur pada saatnya akan meningkat dan tumbuh lebih kuat lagi. Gerak cepat menjaga stabilitas pasar keuangan dan pasar modal. Otoritas bursa mengeluarkan jurusnya untuk mencegah turbulensi di pasar saham. 2 aturan pun dirilis PT Bursa Efek Indonesia. Badai belum berlalu, itulah yang terjadi di pasar saham dunia. Ketika pelaku pasar menanti langkah Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan dan mewaspadai kebijakan pemerintah Tiongkok menahan perlambatan ekonomi negaranya. Dalam situasi yang tidak pasti, bursa saham dunia bergejolak. Nikkei 225 terkoreksi 10,65% sejak 18 Agustus. Penurunan terdalam dibukukan indeks komposite Shanghai yang mencapai 22%. Sementara bursa saham Nasdaq Amerika Serikat sekitar 9,8%. Bagaimana dengan IHSG? Sejak 18 Agustus, IHSG sudah terkoreksi 6%. Dua jurus dirilis BEI menjaga pasar saham. Pertama, melarang perdagangan short selling. Kedua, mengetatkan batasan auto rejection menjadi hanya 10% untuk setiap kisaran harga. Jangan melakukan lagi short selling dan segala macam yang melanggar peraturan. Untuk hal ini saya akan sangat tegas, keras. Tindakannya seperti apa sih, Pak? Kalau menurut Undang-Undang Pasar Modal bisa pidana bahkan. Karena itu merusak ekonomi Indonesia secara nggak langsung. Tapi bursa melakukan sampai mencabut izinnya, saya akan usulkan suspend hak bursa. Apa yang saya lakukan? Kalau tangkap, yes, saya akan lakukan itu. Tolong jangan lakukan itu. Sementara, analisis pasar modal, David Sutianto, menganggap kebijakan ini sedikit tak adil bagi pelaku pasar. Ini kondisi pasar jadi unfair, tidak adil, karena kalau resikonya hanya 10%,